Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang selalu saya banggakan teman-teman seluruh mahasiswa khususnya ITB yang berhadir dalam perkuliahan di hari ini. Tentu rasa syukur yang tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selawat beriringkan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Irfan Hidayat Hasibuan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun tema kita di pertemuan keempat ini adalah identitas nasional dan integrasi bangsa. Nah, teman-teman, Indonesia adalah negara dengan keberaneka-ragaman paling tinggi di dunia. Lebih dari 1.300 suku bangsa, 700 bahasa daerah, dan setidaknya ada 6 agama resmi dan ribuan adat istiadat. Ini adalah bukti keberaneka-ragaman. Ini merupakan suatu kekayaan sekaligus tantangan bagi persatuan bangsa. Nah, identitas nasional ini adalah merupakan jati diri dari kepribadian bangsa yang membedakan Indonesia dari negara-negara lain. Integrasi nasional adalah merupakan suatu proses yang menyatukan seluruh keberaneka-ragaman menjadi suatu kesatuan yang utuh dan harmonis tanpa menghilangkan yang namanya ciri khas masing-masing kelompok. Tanpa menghilangkan keyakinan-keyakinan yang berbeda. Nah, tentu bagi mahasiswa prodi manajemen, materi ini sangat relevan dengan dunia bisnis modern yang kita hadapin saat ini, yaitu dengan manajemen keberaneka-ragaman. Dengan tim multikultural, ekspansi usaha antar daerah, CSR, eksklusif, dan tantangan globalisasi yang dapat mengerus identitas nasional. Nah, Pancasila semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan yang strategis agar perusahaan tidak hanya mencari profit, tapi juga berkontribusi pada integrasi dan persatuan bangsa. Nah, adapun pengertian dan unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional ini merupakan suatu ciri khas, merupakan suatu jati diri dari kepribadian bangsa yang bersifat dinamis. Nah, bisa kita lihat unsur-unsur dari identitas nasional itu ada identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai dasar negara ataupun ideologi. Nah, kemudian identitas instrumental ini bisa kita lihat dari Undang-Undang Dasar 1945, adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai dasar lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian juga ada yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, identitas alamiah ini wilayah kepulauan dan keberaneka-ragaman suku, keberaneka-ragaman agama, ras, serta antar golongan ataupun disebut dengan SAR. Nah, integrasi nasional adalah merupakan suatu proses pemenyatuan seluruh komponen bangsa yang menjadi suatu kesatuan yang harmonis. Nah, jenis-jenisnya bisa kita lihat vertikal, yaitu penyatuan antar pemerintah pusat dengan daerah.
Kemudian horizontal yaitu penyatuan antar kelompok yang ada dalam suatu masyarakat yang beragam. Yaitu tadi beragam dengan berbagai macam agama, dengan berbagai macam suku, berbagai macam budaya dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat kita yang umumnya kita temukan dalam lingkungan kita. Nah, Pancasila khususnya sila ketiga yaitu sebagai Persatuan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi perekat utama integrasi nasional. Dengan adanya roh atau sila ketiga ini, perbedaan-perbedaan antar warga negara tidak menjadi sesuatu yang membuat persatuan Indonesia itu menjadi terkikis, tapi justru menjadi memperkokoh, memperkuat satu sama lain. Dengan adanya rasa persatuan Indonesia bahwa kita yakin bahwa perbedaan-perbedaan agama misalnya adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan. Pun budaya, suku, saya yakin itu kita pun barangkali kita tidak bisa menentukan kita suku apa, budaya yang kita ini seperti apa. Karena memang kita lahir di suku-suku yang dimana kita dilahirkan. Saya yakin teman-teman di sini bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah bukan menjadi suatu penghalang buat kita dalam bersosial, berbangsa, bernegara. Nah, kemudian mengaitkan konsep identitas dan integrasi nasional dengan praktik manajemen. Ini bisa kita lihat ya pada Pancasila terdiri dari 5 sila saling beridentitas nasional dan integrasi nasional. Bukan hanya konsep politik ataupun sosiologi semata, melainkan landasan strategis yang sangat penting dalam dunia manajemen yang modern ini. Artinya memang bahwa dalam manajemen tidak membeda-bedakan yang namanya suku, ya seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena setiap penganut agama, setiap suku yang ada di Indonesia ini memiliki hak yang sama untuk berkarir di satu perusahaan. Tidak ada diskriminasi. Kita tidak menemukan diskriminasi atau ini. Diskriminasi tentu adalah bertentangan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Nah, di era globalisasi dan keberaneka-ragaman yang tinggi seperti Indonesia ini, seorang manajer harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai ataupun value kebangsaan dalam praktik bisnis sehari-hari. Ya, bagaimana dalam praktek manajemen tersebut, seorang manajer tidak boleh membeda-bedakan dengan keberaneka-ragaman tersebut. Nah, kalau kita lihat ada barangkali kesukuan, ada keagamaan misalnya. Suatu perusahaan tidak bisa menerima yang perbedaan agama. Ini adalah yang benar-benar bertentangan dengan Pancasila. Tidak boleh hanya misalnya hanya boleh diterima hanya suku A, suku B, suku C dan sebagainya. Ini adalah tentu adalah bertentangan dengan Pancasila tersebut. Nah, dari manajemen keberaneka-ragaman ini diversity management, yaitu pendekatan manajemen yang mengelola perbedaan karyawan, yaitu tadi perbedaan suku, perbedaan agama, gender, usia, disabilitas, latar belakang budaya. Ini adalah agar menjadi kekuatan organisasi, bukan untuk menimbulkan suatu konflik. Nah, ini kita lihat kaitannya dengan identitas dan integrasi nasional. Nah, dari segi identitas nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ini mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekayaan. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita ini kita anggap sebagai kekayaan. Kita anggap sebagai kekuatan kita.
Nah, oleh karena itu perusahaan harus menjadikan keberaneka-ragaman karyawan sebagai cermin identitas nasional Indonesia. Dengan beraneka ragam agama, beraneka ragam budaya, itu menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi suatu penghalang untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam persatuan. Yaitu tadi, apabila di suatu perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan tersebut. Nah, integrasi nasional dari horizontal ini mengharuskan perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana karyawan dari berbagai suku agama dapat bekerja sama secara harmonis. Artinya di sini kita ditekankan setiap perbedaan-perbedaan agama bukan penghalang suatu untuk bekerja sama dalam tadi dalam lingkungan kerja tersebut. Nah, bisa kita lihat contoh-contoh yang sering kita temukan di lingkungan kita, yaitu perusahaan menerapkan kebijakan anti diskriminasi. Ini sudah umum. Pelatihan sensitif budaya, yaitu artinya kita belajar budaya yang bukan menjadi budaya kita misalnya. Program inklusif seperti Unilever Indonesia dan Gojek tidak hanya menghindari konflik syarat di tempat kerja, tetapi juga memperkuat integrasi nasional di tingkat mikro ataupun dalam tingkat yang ada dalam organisasi-organisasi tersebut. Nah, jika diversity manajemen diabaikan, ini tentu akan berisiko terhadap perusahaan. Bisa menimbulkan konflik internal. Ya, tentu ini akan dapat merusak integrasi nasional. Ya, tentu ini juga akan merusak daripada citra perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, adapun dalam XR ataupun Human Resource Management, ini XR meliputi kalau kita lihat dari rekrutmen ataupun seleksi dan juga pelatihan pengembangan profesi manajemen kerja karyawan. Ini kaitannya dengan identitas integrasi nasional. Kita lihat dari segi identitas nasional. XR menerapkan nilai Pancasila dalam pengelolaan SDM. Artinya terutama dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga keadilan sosial. Jadi keadilan sosial artinya di sini perbedaan-perbedaan suku itu tuh adalah tidak menjadikan sesuatu yang membeda-bedakan dalam segi keadilan sosial. Kita samakan setiap penganut-penganut keyakinan yang ada di lingkungan perusahaan. Nah, kemudian integrasi nasional, yaitu menurut XR ini yang mendukung pemerataan kesempatan kerja antar daerah dan antar kelompok masyarakat. Kalau saja misalnya suatu perusahaan hanya menerima suku tertentu, maka ini terjadi diskriminasi ke suku-suku yang lain. Ini hanya menerima keyakinan-keyakinan agama-agama tertentu, ini akan menimbulkan diskriminasi terhadap penganut-penganut agama yang berbeda. Nah, tentu apabila terjadi hal-hal sedemikian di lingkungan perusahaan, maka akan menimbulkan konflik-konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bisa kita lihat contoh-contoh yang sering kita temukan di lingkungan kita. Rekrutmen yang tidak diskriminatif, tidak memilih suku ataupun agama, ini kita lihat persyaratan-persyaratan rekrutmen ataupun lowongan-lowongan kerja di sana tidak pernah memasukkan yang berhubungan dengan agama-agama tertentu, yang berhubungan dengan suku-suku tertentu. Artinya semua suku, semua agama adalah memiliki hak yang sama. Nah, dari program pelatihan multikultural juga ataupun leadership, ini tentu harus berbasis daripada nilai kebangsaan, bukan daripada nilai-nilai suku-suku ataupun agama-agama tertentu. Nah, kebijakan afirmatif action ini menurut talenta dari daerah tertinggal, misalnya Papua, Maluku, NTB, agar mendukung integrasi vertikal tersebut. Nah, kemudian penghargaan terhadap hari-hari besar semua agama. Adanya cuti keagamaan yang adil, artinya setiap penganut agama diberikan hak
cuti di hari-hari besar. Ya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian corporate social responsibility ini adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar operasi, atau ini kaitannya dengan identitas dan interaksi nasional. CSR ini baik harus mendukung identitas nasional dengan mempromosikan nilai-nilai Pancasila Bhinneka Tunggal Ika dalam program. Nah, CSR ini juga berperan memperkuat integrasi nasional, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat yang merata antar daerah dan antar kelompok. Ini bisa kita lihat yang sering kita temukan dalam lingkungan kita sehari-hari. Adanya program pemberdayaan UMKM. Ya, nah, ini sering kita lihat di daerah-daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan. Itu tentu ini adalah mendukung dari sila kelima. Kemudian adanya program pendidikan kesehatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa memandang suku maupun tanpa memandang yang namanya agama ataupun memandang budaya. Nah, CSR ini mempromosikan toleransi beragama dan kerukunan antar suku. Ini contohnya di program Unilever. Ini Indonesia Tanpa Batas atau program Astra Semangat Indonesia. Nah, dalam CSR ini berbasis identitas nasional akan meningkatkan legitimasi sosial perusahaan dan sekaligus memperkuat persatuan kesatuan bangsa. Nah, teman-teman, adapun strategi bisnis, dalam strategi bisnis ini mencakup visi, misi, ekspansi pasar ataupun positioning dari suatu perusahaan. Nah, bagaimana kita mengaitkan dengan identitas integrasi nasional? Perusahaan yang memiliki strategi bisnis berbasis identitas nasional akan lebih mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia. Nah, strategi bisnis harus mendukung integrasi nasional dengan tidak memanfaatkan isu-isu yang namanya SAR untuk kepentingan pemasaran serta mendukung pembangunan daerah secara merata. Ini bisa kita lihat yang sering kita temukan di lingkungan kita, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia, elemen budaya lokal dan kampanye pemasaran seperti yang dilakukan Gojek dan Tokopedia. Nah, ekspansi bisnis ke daerah tertinggal ini dengan melibatkan masyarakat lokal, bukan hanya mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari luar, tapi dengan melibatkan masyarakat lokal ini adalah bagian dari keadilan sosial tersebut. Nah, kemudian membangun supply chain ini inklusif dengan melibatkan UMKM dari berbagai suku di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, menjadikan nilai ataupun value Pancasila sebagai bagian dari corporate value perusahaan. Nah, teman-teman, adapun kesimpulan dari perkuliahan kita di pertemuan keempat ini adalah bagaimana kita mengaitkan identitas nasional, integrasi nasional dengan praktik manajemen. Berarti ini seorang manajer harus melihat perusahaan bukan hanya sebagai mesin pencari keuntungan, namun melainkan sebagai agen pembangunan bangsa. Diversity Management, XR, CSR ini strategi bisnis harus selaras dengan Pancasila. Harus selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika agar bisnis dapat berkelanjutan sekaligus mampu berkontribusi pada persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan NKRI. Dan dengan demikian mahasiswa manajemen diajak untuk menjadi manajer yang kompeten sekaligus nasionalis yang mampu mengubah keberaneka-ragaman menjadi kekuatan bisnis sambil menjaga integrasi bangsa. Nah, teman-teman, demikianlah pertemuan kita di pertemuan keempat ini. Semoga apa yang kita pelajarin, apa yang kita bahas pada pertemuan ini menjadi insight, menjadi suatu modal kita yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kehidupan di dunia kerja.
Jadi apabila teman-teman sebagai stakeholder ataupun bagian dari manajemen, bagaimana agar teman-teman bisa menselaraskan, bisa memberi keadilan kepada teman-teman ataupun tim yang memiliki perbedaan-perbedaan tadi. Dan bagaimana caranya agar perbedaan-perbedaan tersebut kita jadikan sebagai suatu kekuatan di perusahaan kita. Ini bisa kita lihat ketika kita bertemu customer yang mungkin sukunya berbeda, maka ini bisa kita memanfaatkan dengan suku yang sama. Ini adalah salah satu contoh, sah-sah saja. Asal yang tidak boleh adalah membedakan suku-suku tersebut. Misalnya kita hanya melayani suku A, hanya melayani suku B, hanya melayani keyakinan agama A, agama ini yang tidak diperbolehkan. Itu ya teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.